Pernahkah Anda merasa hidup ini terlalu berat untuk dijalani, seolah semua pintu tertutup, semua doa terasa menggantung, dan harapan mulai memudar? Tenang, Anda tidak sendiri. Bahkan orang-orang terbaik pun diuji. Bahkan Nabi pun pernah menangis. Hidup memang tak selalu indah, tapi percayalah, Allah tak pernah menulis kisah tanpa makna. Selalu ada hikmah, selalu ada cintanya yang tersembunyi di balik luka. Simak sampai akhir, karena mungkin inilah jawaban yang selama ini Anda cari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Tafakur Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di awal video ini kami doakan sahabat semua selalu dalam keadaan sehat, berkelimpahan rezeki, bahagia selalu, dipanjangkan umur, sukses dan lancar selalu di segala aktivitas dan urusan. Amin ya robbal alamin. Sahabat Tafakur Channel, hidup ini tidak selamanya indah. Ada kalanya kita di atas, ada kalanya di bawah. Ada waktu kita tersenyum, ada saatnya kita menangis. Ada hari-hari penuh keberkahan, tapi juga ada hari-hari yang terasa begitu berat dijalani. Namun ingatlah, hidup memang tak selalu indah, tapi percayalah, selalu ada hikmah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155, dan sungguh kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Ayat ini jelas menunjukkan bahwa ujian adalah bagian dari kehidupan, dan ia datang dalam berbagai bentuk: ketakutan, kelaparan, kehilangan, dan kekurangan. Tapi lihatlah penutup ayat ini. Allah menyuruh nabinya untuk menyampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jangan kira bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidupnya selalu bahagia dan mulus. Beliau pernah kehilangan orang-orang tercinta, pernah dicaci, dilempari batu, bahkan dituduh gila oleh kaumnya. Saat putra beliau, yaitu Ibrahim, wafat, beliau meneteskan air mata. Beliau bersabda, "Sesungguhnya mata ini menangis dan hati ini bersedih, tetapi kami tidak mengucapkan kecuali yang diridhai oleh Rabb kami." Hadis riwayat Bukhari nomor 1241. Ini menunjukkan bahwa kesedihan adalah fitrah, namun yang terpenting adalah bagaimana kita mengelolanya dengan iman. Sahabat Tafakur Channel, tahukah Anda bahwa ujian hidup yang kita alami bisa jadi adalah tanda cinta dari Allah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya besarnya balasan pahala tergantung besarnya ujian, dan sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menguji mereka." Hadis riwayat Tirmizi nomor 2396. Berarti jika saat ini kita sedang diuji, bukan berarti Allah membenci kita, tapi bisa jadi itulah bentuk kasih sayangnya agar kita kembali kepadanya lebih dekat.
lebih lembut hati, lebih tunduk, dan tidak sombong. Sahabat Tafakur Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam setiap kejadian pasti ada pelajaran, dalam setiap luka pasti ada makna. Jangan hanya melihat perihnya ujian, tapi lihatlah apa pesan Allah di balik semua itu. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, seandainya tidak ada hikmah dari musibah kecuali membuat seorang hamba kembali kepada Robnya, mengakui kelemahan dirinya, dan memutus harapan dari makhluk, maka itu sudah cukup menjadi nikmat. Terkadang hikmah yang tersembunyi jauh lebih berharga daripada kenikmatan yang tampak. Sebagai contoh, Nabi Yusuf alaihi salam dibuang ke sumur oleh saudara-saudaranya, lalu dijual sebagai budak, kemudian difitnah dan dipenjara. Tapi justru dari situlah Allah mengangkat derajatnya. Ia menjadi orang yang sangat mulia dan berkuasa di Mesir. Allah ceritakan kisah ini dalam surah Yusuf ayat 90. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, kehidupan seorang hamba selalu berada antara dua keadaan, nikmat dan musibah. Maka kewajibannya dalam nikmat adalah bersyukur, dan dalam musibah adalah bersabar. Dua sikap inilah yang membuat hidup kita seimbang. Sabar membuat kita kuat ketika diterpa badai. Syukur membuat kita tidak sombong ketika dilimpahi nikmat. Sahabat Tafakur Channel, berikut beberapa hikmah yang bisa kita petik dari ujian hidup. Yang pertama, meningkatkan derajat dan pahala di sisi Allah. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa musibah kecuali Allah akan menghapus dosanya karena musibah itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, menyadarkan kita akan kelemahan diri. Ketiga, menghapus sifat sombong dan angkuh. Keempat, mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang kelima, membuka pintu keikhlasan dan ketawakalan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Jangan menyerah pada hidup. Bila pintu tertutup, Allah bisa bukakan jendela. Jika semua jalan terasa buntu, jangan lupa langit selalu terbuka. Ketika tak tahu harus kemana, berdoalah. Ketika semua manusia tak bisa menolong, sandarkan diri hanya kepada Allah. Allah berjanji dalam surat At-Tolak ayat 2-3, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Sahabat Tafakur Channel, mungkin hidup Anda terasa berat hari ini. Mungkin Anda sedang dalam titik terendah. Tapi yakinlah, Allah tidak pernah tidur. Dia maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui isi hati. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, jangan tinggalkan Allah. Karena di balik setiap luka, Allah sedang menanam hikmah. Dan di balik setiap tangis, ada senyum yang sedang Allah siapkan untuk kita. Ingatlah, hidup tak selalu indah, tapi selalu ada hikmah. Semoga kita termasuk orang-orang yang mampu memetik hikmah dari setiap detik kehidupan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.